Analisis hubungan antar waktu dan wilayah hujan Indonesia. Ini materinya udah lihat kan ya. Tadi kita langsung ke pertanyaan aja. Kita mulai ke review dulu. Yang pertama, apa bedanya hujan, drizzle, fog, dan mist? Saya pakai mist, tapi kalau mist ini di bahasa Indonesia kan itu hasilnya kabut juga. Jadi saya nggak pakai bahasa Indonesianya, pakai fog dan mist aja. Oke, bentar. Saya cek ini dulu, absen dulu. Oke, yang belum dapat kayaknya, oh ya masih ada ternyata yang belum dapat 3 orang. Nur dulu deh, Nur Irfan. Siap, Bu. Mohon Ya, izin, nomor Bu. 1. Siap. Mohon izin jelaskan untuk perbedaan hujan, drizzle, fog, serta mist. Untuk yang pertama hujan sendiri yaitu tetesan yang jatuh yang memiliki diameter yang sama dengan atau lebih besar dari 0,5 mm. Kemudian untuk drizzle, yaitu tetesan air yang halus dan seragam dengan diameter lebih kecil dari 0,5 mm. Kemudian untuk fog, biasanya berlangsung lebih lama daripada kabut atau mist. Kabut fog dan mist biasanya terkait dengan kadar air di udara. Untuk fog sendiri muncul lebih tinggi di atas tanah dan menimbulkan jarak pandang seseorang terbatas pada kurang dari 1 km di dalam kabut fog. Kemudian untuk mist, batasan mist biasanya di permukaan tanah. Kemudian kabut mist biasanya memungkinkan seseorang untuk melihat melampaui 1 km. Untuk terbentuknya fog dan mist sendiri, biasanya kabut umumnya terbentuk dari 2 cara. Yang pertama melalui proses pendinginan. Nah, pada proses ini massa udara suhunya turun hingga di bawah titik embunnya. Ini saat massa udara yang hangat kemudian melewati permukaan dingin, massa udara tersebut akan mengalami pendinginan secara cepat. Saat massa udara tersebut suhunya mengalami pendinginan hingga titik embunnya, maka uap air yang ada di dalamnya mengalami proses kondensasi, yaitu perubahan fase uap air menjadi cairan. Butiran cairan yang kemudian melayang di atmosfer inilah yang kemudian terlihat sebagai kabut, yang kabut nanti terbentuk melalui proses ini disebut juga kabut adveksi atau advection fog. Izin mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih. Ada tambahan dari materi ya. Jadi kalau misalnya hujan itu kan di atas 0,5 mm. Kalau drizzle itu di bawah 0,5 mm. Kemudian kabut dan mist itu dua-duanya tidak jatuh ke tanah, jadi dia melayang di atmosfer. Nah, untuk jarak pandang itu masing-masing punya ketentuan sendiri. Kalau misalnya kurang dari 1 km ya dibilang kabut, kalau misalnya di atas itu. Tapi kayaknya kalau mist maksimal 5 km kalau nggak salah. Kalau di atas 5 km itu nggak dianggap ini terjadi mist kalau nggak salah. Oke, ini agak beda juga dengan haze. Kalau haze itu ada partikel-partikel kering, jadi kita bisa lihat dari kelembabannya sih. Biasanya kalau fog itu kita anggap fog kalau kelembabannya itu biasanya di atas 97. Kita anggap mist biasanya kalau di atas 95 sampai 97. Tapi kalau misalnya di bawah 95 itu biasanya dianggap haze kalau pengamatan. Kayaknya ketentuannya ada sih, mudah-mudahan saya benar, nanti dicek lagi ketentuannya. Seingat saya sih seperti itu. Oke. Bu, terima kasih, Bu. Berikutnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan Vigra. Bukan Viagra ya, Vigra, beda. Oke, berikutnya saya tanya ke Tegar aja deh, ada nggak Tegar? Siap, hadir Bu. Ya, silahkan jawab untuk nomor 2. Mohon izin Bu, izin menjawab soal nomor 2. Vigra sendiri adalah curah hujan yang menguap sebelum mencapai permukaan tanah. Biasanya Vigra ini ciri khasnya berbentuk seperti tirai yang menjuntai dari awan. Itu terjadi karena hujan yang turun dari awan tidak pernah mencapai permukaan karena kelembaban yang rendah, menyebabkan penguapan yang cepat. Serta saat tetesan air menjadi lebih kecil, laju penurunannya menurun dan tetesan tersebut tampak menggantung di udara sebagai seperti pita awan. Dan garis-garis presipitasi tersebut yang disebut dengan virga. Izin Bu, sebenarnya
Virga atau Virga ya? Virga. Saya juga yang salah ketik Virga. Mungkin cukup itu, Bu. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih, Bu. Bentar, saya cek dulu namanya. Nah, yang berikutnya Timothy ya. Apa bedanya hujan yang terjadi dari awan kumuliform dan awan berlapis yang menutup wilayah luas? Nomor 3. Siap, Bu. Mohon izin menjawab, Bu. Hujan yang turun dari awan kumuliform itu seperti cumulonimbus atau cumulus congestus, biasanya singkat dan sporadis. Hujan terjadi saat awan bergerak di atas kepala dan kemudian berlalu. Jika pencurahan terlalu deras, secara informal bisa disebut semburan awan, di mana awan cumulonimbus yang biasanya mengandung arus konveksi yang kuat dan dalam dari udara naik dan turun, sangat memungkinkan satu sisi jalan menjadi kering atau sisi arus atas, sementara hujan deras terjadi di seberang jalan sisi downdraft. Sebaliknya, hujan terus-menerus biasanya jatuh dari awan berlapis menutupi area yang luas dan memiliki aliran udara vertikal yang lebih lemah dan lebih dangkal. Ini adalah kondisi yang biasanya dikatakan dengan awan nimbus stratus. Siap, Oke, itu nimbus stratus ya. Jadi stratus yang apa tuh namanya, yang menghasilkan hujan sih katanya, seperti itu. Kira-kira bisa dijelaskan nggak ini kenapa stratus itu menghasilkan hujan terus-menerus, nimbus stratus? Awan nimbus stratus ya, Bu. Karena awan nimbus stratus itu Oke. Kalau misalnya agak kelamaan, jadi saya jawab aja ya. Jadi nimbus stratus itu karena dia luas, kemudian apa tuh namanya, dia dangkal, jadi nggak terlalu tebal seperti cumulonimbus. Jadi area yang dicakup itu luas, area yang ditutupi, karena area yang ditutupi luas, dan kalau misalnya disuplai terus-menerus dengan uap air dan juga apa tuh namanya, kondisi anginnya cocok, jadi anginnya nggak terlalu kencang di atas, kalau anginnya terlalu kencang nanti awannya hilang gitu. Kalau misalnya dia dikondisikan seperti itu, dia akan menghasilkan hujan sedikit demi sedikit tapi terus-menerus gitu. Beda dengan ini cumulonimbus itu kalau di Indonesia kan setengah jam aja jadi. Gerang, kemudian tunggu aja setengah jam tiba-tiba hujan deras gitu. Kalau misalnya cumulonimbus, karena turunnya cepat, itu juga meluruhnya cepat kalau cumulonimbus. Tapi kalau misalnya udah stratus, dia biasanya didukung oleh oleh fenomena fenomena skala, biasanya setidaknya skala regional. Jadi dia didukung oleh skala regional, di mana ininya suplai uap airnya terus-menerus ada dan hujannya cuma dikit-dikit dalam jangka waktu yang panjang. Jadi makanya dia lebih apa tuh namanya, menghasilkan hujan yang terus-menerus biasanya. Oke. Berikutnya adalah nomor 4. Jelaskan persamaan dan perbedaan klasifikasi intensitas hujan per jam versi Amerika dan versi BMKG. Oke, yang ini udah mulai awal lagi ya. Oke. Coba tadi kayaknya ini siapa yang masuk nih? Tadi kayaknya siapa ya yang terambil ya? Fatnan aja deh. Ada nggak Fatnan? Ada, izin Bu, ada Bu. Ya, silahkan. Izin Bu, izin menjawab. Jadi untuk intensitas hujan itu sendiri pengertiannya itu jumlah yang turun dalam periode tertentu. Intensitas hujan itu selalu berdasarkan pada akumulasi selama selang waktu tertentu, menurut Heron dan Hanson tahun 2018. Nah, untuk
tabel intensitas hujan yang dibuat oleh Amerika Serikat itu, dia itu ada 3. Ada light, moderate, and heavy. Untuk karakteristiknya, untuk light itu rentangnya itu 0,01 sampai 0,10. Lalu untuk moderate 0,11 sampai 0,30. Lalu untuk heavy itu lebih dari 0,30. Nah, untuk tabel intensitas hujan menurut Amerika Serikat ini berdasarkan dibuat dalam ukuran inci. Lalu untuk berdasarkan BMKG itu untuk BMKG mendefinisikan jumlah curah hujan itu dengan istilah curah hujan. Curah hujan sendiri merupakan salah satu unsur cuaca yang datanya diperoleh dengan cara mengukur dengan menggunakan alat penakar hujan, sehingga dapat diketahui jumlahnya dalam satuan milimeter. Nah, untuk jumlah curah hujan 1 mm itu jumlah air hujan yang jatuh di permukaan per satuan luas. Nah, dengan catatan tidak ada yang menguap, meresap, atau mengalir. Untuk curah hujan sebesar 1 mm setara dengan 1 liter per meter kuadrat. Nah, untuk klasifikasinya sendiri itu ada hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat, dan sangat lebat. Untuk intensitasnya itu, untuk hujan ringan itu 1 sampai 5 mm per jam. Untuk hujan sedang 5 sampai 10, hujan lebat 10 sampai 20 mm. Untuk hujan sangat lebat itu lebih dari 20 mm. Nah, untuk klasifikasi hujan perhariannya itu ada hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat, sangat lebat, dan ekstrim. Untuk hujan ringan 5 sampai 20 mm per hari. Untuk hujan sedang 20 sampai 50 mm per hari. Untuk hujan lebat itu 50 sampai 100 mm per hari. Untuk hujan sangat lebat 100 sampai 150 mm per hari. Untuk hujan ekstrim lebih dari 150 mm per hari. Mungkin itu, Bu. Oke, jadi bedanya apa nih antara tabel yang pertama dan tabel yang kedua nih? Maksudnya Dulu, bedanya, angkanya. Mungkin untuk bedanya itu untuk ukurannya itu kalau untuk Amerika itu dalam satuan inci. Kalau untuk yang berdasarkan BMKG itu milimeter. Lalu untuk rentangnya juga berbeda untuk BMKG dan Amerika Serikat. Nah, oke. Cara paling gampang untuk membandingkan gini ya, samakan dulu satuannya yang pertama. Jadi ini yang satu satuannya dalam inci, yang satu satuannya dalam jam. Artinya apa? Artinya kamu perlu menyamakan dulu satuannya. Jadi kalau saya cek di sini, karena 1 inci itu 2,54 cm, oke, atau 25,4 mm, jadi 0,1 inci itu 2,54. Jadi hujan ringannya yang sesuai dengan kriteria Amerika itu antara, bilang dah, dari 0, lebih dari 0 gitu ya, anggap aja lebih dari 0 sampai dia 2,5. Jadi nilainya lebih kecil daripada BMKG. Kalau BMKG 1 sampai 5 mm per hour. Oke, yang kedua, hujan sedang, itu kalau misalnya ini, yang Amerika, kita cek aja ya, 0,3 berarti 7,5 mm kan, 7,5 mm, jadi 2,5 sampai 7,5-an atau 7,8 gitulah, 7,5 mm, sedangkan di BMKG itu 5 sampai 10. Jadi lebih gede lagi. Juga lebih gede, hujan sedangnya kriterianya juga lebih besar. Kemudian kalau misalnya untuk hujan deras gitu kan, dia cuma di atas 7,5 itu per jamnya, itu udah dianggap deras di Amerika. Tapi di BMKG belum, karena di BMKG 10 sampai dengan 20. Kemudian BMKG ada tambahan satu lagi, yaitu hujan sangat lebat di atas 20. Nah, dari angka ini beda jauh gitu loh. Jadi ada perbedaan antara Amerika dan Indonesia. Kenapa perbedaan ini bisa terjadi? Ya pertamanya bisa aja karena posisi Indonesia kan kebanyakan di lintang tropis kan, yang dekat sekali dengan 0 derajat gitu. Jadi kemungkinan kalau kita bilang hujan ringannya 2,5 mm gitu misalnya, nggak pas gitu dengan posisi Indonesia dan kondisi hujan di Indonesia. Karena orang-orang kita itu mungkin sampai 5 mm kayaknya terbiasa menganggap itu hujan rintik-rintik gitu kan. Nah, beda mungkin dengan orang di luar sana gitu. Jadi itu perlu diperhatikan bagaimana kondisi di sini. Saya juga nggak tahu ini dasarnya dari BMKG seperti apa, tapi yang jelas BMKG menentukannya seperti ini, mungkin menyesuaikan dengan kondisi kita di tropis. Kalau kita misalnya pakai yang punya Amerika aja, kita tidak akan menjangkau hujan sangat lebat, 20 mm ini.
Oke, tadi itu bedanya. Kemudian berikutnya nomor 4, nomor 4 udah. Nomor 5, sebutkan dan jelaskan jenis hujan yang kamu ketahui. Nah, ini fleksibel ini jawabannya nih. Nomor 5, saya minta siapa ya? Tadi kayaknya yang pertama kali nongol Harasta deh kayaknya. Kamu aja deh. Siap, Bu. Mohon izin jawab, Bu. Ya, silahkan. Izin, Bu. Untuk jenis-jenis hujan yang saya ketahui ada hujan konvektif, hujan orografis, hujan frontal. Kemudian hujan konvergensi tidak pernah disebutkan, karena hujan memang hasil konvergensi dari skala kecil maupun besar. Jadi proses ini menemani hampir semua kejadian hujan. Kemudian kita juga sering mendengar hujan monsunal atau hujan siklonal. Keduanya terkait dengan penyebab dari terjadinya hujan. Ada juga hujan lokal yang merupakan hujan yang terjadi akibat pengaruh skala lokal. Umumnya Indonesia banyak dipengaruhi oleh hujan konvektif dan juga hujan monsunal. Hujan konvektif biasanya menyebabkan hujan yang terjadi pada sore hari. Karena hal ini disebabkan hujan ini terjadi akibat pemanasan konvektif. Sehingga hujan baru turun kalau proses konvektif ini memberikan energi yang cukup. Kemudian hujan monsunal ini diakibatkan oleh transport massa udara dingin dari Asia, konvergensi ITCZ, kemudian di atas wilayah tertentu di Indonesia yang kemudian berinteraksi dengan uap air yang dihasilkan suhu muka laut yang panas. Hujan ini banyak terjadi di pagi hari atau sepanjang hari secara terus-menerus. Dari saya itu aja, Bu. Oke, tadi yang nyebut hujan lokal ya. Hujan lokal itu, kamu pernah ngalamin nggak hujan lokal? Izin, Bu, agak kurang lupa, mungkin dulu sering, Bu, tapi sekarang ini kayaknya 5 tahun ke belakang jarang ngeliat, Bu, jarang merasakan. Hebat sekali sih memorinya, sampai tahu 5 tahun ke belakang. Kamu nggak merasakan mungkin karena di STMKG kali nggak? Ya, Nggak, mungkin, yang kamu Bu. ingat aja deh. Pernah ngalamin hujan lokal, terus kayak gimana sih hujan lokalnya yang di tempat yang kamu alami gitu? Kalau yang saya alamin dulu, mungkin pas kebanyakan saya masih di Bogor gitu ya, Bu. Kayaknya mungkin hujannya lebih awet gitu, Bu. Terus kalau dari daerah itu ya kayak nggak hujan aja gitu, Bu. Nggak tahu sampai sekarang juga masih bingung kenapa bisa terjadi demikian. Hujannya lebih awet, terus skalanya mungkin lebih di daerah yang itu aja. Seperti itu, Bu. Oke, kalau Bogor emang khusus sih kalau itu. Emang sampai sekarang juga masih banyak perdebatan itu di Bogor kenapa hujannya kayak gitu. Karena dia apa ya? Kalau misalnya di klasifikasi, jadi dulu kan klasifikasi berubah terus kan ya. Klasifikasi setiap 10 tahun atau 5 tahun diupdate gitu dari BMKG kan. Dulu pernah Bogor itu termasuk non-zone. Jadi tidak ada musim hujannya karena dari awal sampai akhir itu dia hujan terus. Tapi dia bukan ekuator juga bukan, wilayahnya monsun. Nah, itu anehnya. Jadi kemungkinan besar Bogor ini perlu dilihat bagaimana kondisi orografisnya. Jadi apakah dia berada di ketinggian lokasi, pertama lokasi di mana memungkinkan terjadinya orografis dan juga di ketinggian yang memungkinkan terjadinya orografis. Jadi mungkin di situ. Jadi karena faktor permanen kan saya bilang tadi lintang kayak aku dulu kemarin ya, minggu lalu atau 2 minggu lalu gitu pernah bilang lokasi lintang atau topografi kan. Itu permanen. Jadi mungkin itu penyebabnya. Ya salah satu lokal yang memang lokal. Biasanya hujan lokal itu cuma di wilayah yang sangat sempit dan kemudian kalian bawa motor aja mungkin ke sebelahnya udah nggak ada hujan lagi. Bahkan mungkin tersibak gitu. Jadi sebelah kanan terang, sebelah kiri hujan. Ini biasanya terjadi gara-gara perca-percanya ini cumulonimbus yang kecil-kecil. Biasanya itu akibatnya hujan lokal. Jadi dia cuma di daerah lokal aja. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya, Bu, terima kasih, Bu. Kemudian berikutnya adalah kenapa analisis iklim perlu dilakukan. Oke. Saya masuk ke siapa nih? Sabit aja deh. Kenapa analisa iklim perlu dilakukan? Ya, Bu, mohon izin, Bu. Izin menjawab. Iklim ini biasanya dilakukan ketika terjadi. Nah, yang pertama itu analisis ini dilakukan karena kita perlu untuk meng-cross check apakah prediksi yang kita lakukan itu tepat. Misalnya
adakah ketidaksesuaian antara prediksi dan kenyataan atau peristiwa yang terjadi sebelum. Yang kedua, analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara proses yang melatar belakang dan ciri hujan yang terjadi. Nah, itu penting untuk membuat prediksi lainnya di masa yang akan datang. Mungkin cukup Nah, sekian. ini kalimat ini penting untuk membuat prediksi lainnya di masa depan. Itu kenapa? Izin Bu, mungkin karena di masa depan itu dari tipe iklimnya pun bisa berubah gitu, dalam jangka waktu yang panjang. Oke. Dalam jangka waktu yang panjang. Oke. Berarti kita melihat perubahan yang mungkin terjadi di masa depan gitu ya. Jadi mungkin terjadi selama jangka waktu yang panjang sehingga mungkin akan merubah nanti standar yang kita gunakan untuk melakukan prediksi. Jadi itu ya salah satunya sih. Tapi kalau dari saya sih kenapa dia penting untuk prediksi masa depan? Ini karena landasan prediksi masa depan itu adalah data yang sudah ada sebelumnya dulu. Jadi tanpa kita mengetahui kondisi umum yang terjadi di jangka panjang di data belakang gitu, kita sulit untuk memprediksi ke depannya bakal jadi apa. Nah, intinya gini, kamu kenal si A gitu misalnya kan. Kamu kenal si A, kamu nggak tahu si A ini siapa pertama kali kenal ini. Kamu nggak akan bisa memprediksi dia marah karena apa, dia menyukai apa, nggak akan bisa memprediksi. Tapi kalau misalnya kita udah punya data yang banyak, kita udah kenal lama dan perhatikan banyak gitu, banyak interaksi, kita akan tahu, oh dia sukanya ini, ulang tahunnya ini, dia tipenya kayak gini, marah kalau seperti ini, kesel kalau seperti ini, senang kalau seperti ini, itu kita baru bisa tahu gitu. Prediksi pun seperti itu. Jadi dia akan melihat data ke belakang itu bentukannya seperti apa gitu kan, rumusannya seperti apa, entah nanti turunannya sebagai rumus empiris dan lain sebagainya. Kemudian ataukah ini sebagai adjustment, jadi biasanya kalau di prediksi itu ada climate adjustment, jadi diatur itu sesuai dengan kondisi iklim sebelumnya gitu untuk mendapatkan prediksi yang lebih cocok ke depannya. Kabar ya, ini ada lumpia. Ini yang saya sangat sukai di Indonesia sih sebenarnya, karena jam berapapun tetap ada makanan. Kalau di Jerman mana ada udah pedagang seperti ini yang di jalan-jalan seperti ini. Oke, Oke. Udah lumpianya udah diem. Ya, jadi data-data yang di masa lalu itu untuk landasan bagaimana kita melakukan prediksi. Oke, berikutnya adalah 7. Jelaskan tahap-tahap dalam menganalisis hujan. Menganalisis hujan. Tadi Firmansyah kayaknya agak telat deh ya. Coba saya tanya Firmansyah aja. Saya nggak tahu telatnya karena memang apa sinyalnya hilang kemudian masuk lagi atau gimana. Oke, Firmansyah mana? Siap, izin Bu. Izin menggunakan dua ini device nih, soalnya laptopnya nggak bisa keluar suara, Bu. Oke. Tapi sekarang bisa kan jawab ya? Jelaskan tahap-tahap Siap, dalam bisa, Bu. menganalisis hujan. Oke, silahkan. Nah, izin Bu, izin untuk menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk menganalisis hujan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis mengenai topografi wilayahnya. Ini merupakan langkah pertama yang harus kita perhatikan ketika menganalisis hujan, karena topografi merupakan kondisi yang cukup powerful untuk mengubah tipe iklim gitu. Seperti di Puncak Jaya Wijaya, di mana Puncak Jaya Wijaya itu adalah suatu lokasi di tropis yang bisa menghasilkan salju gitu. Itu karena terjadi itu karena posisi dari topografi wilayahnya. Nah, kemudian yang kedua tuh kita harus melihat dulu ciri hujannya. Apakah hujan tersebut mengalami hujan yang sama, apakah di suatu wilayah itu mengalami hujan secara merata ataukah tidak gitu. Nah, kemudian kita harus cari tahu kapan terjadinya, intensitasnya seperti apa, dan periodenya juga seperti apa gitu. Dan analisis juga mengenai hubungan antar waktu dan wilayah hujan itu sendiri. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah kita lihat fenomena klimatologis apa yang mungkin menjadi penyebab pada terjadinya atau
perubahan pada pola hujannya itu. Dia bisa mematok pada, ini tidak bisa mematok pada buku semata, artinya yang kita pelajari di SMK hanya akan membantu 50% analisis hujan. Nah, dengan cara climate change kemungkinan angkanya akan lebih rendah lagi. Jadi maksudnya tuh penyebab-penyebab dari perubahan pada pola hujan ini sendiri itu bisa jadi mungkin karena beberapa hal gitu. Apalagi ketika terjadinya climate change ini, kemungkinan apa yang ada di teori itu tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Seperti lihat ketika kita menganalisis pola hujannya, kita lihat SSE-nya seperti apa, pola anginnya seperti apa, kemudian sistem perawanannya itu kayak gimana, kemudian yang terakhir itu adalah kondisi historisnya itu kayak gimana sih hujannya. Dan yang keempat kita runut fenomena yang menyebabkan dari global sampai lokal. Karena kenapa kita harus runut dari global sampai ke lokal? Karena aktivitas fenomena global itu lebih bisa menjadi penyebab perubahan pada siklus lokalnya ketimbang si lokalnya sendiri. Jadi ketika kita menganalisis hujan itu, kita lihat faktor global apa dulu yang mengakibatkan apa yang sedang terjadi di secara globalnya seperti apa gitu. Baru kita runut sampai ke titik yang paling lokalnya gitu. Karena tadi si global itu yang bakalan mempengaruhi si aktivitas si lokalnya. Kemudian yang terakhir itu adalah hati-hati dengan perubahan iklim. Kenapa demikian? Karena beberapa orang itu selalu mengaitkan setiap perubahan-perubahan yang terjadi di atmosfer ataupun tentang iklim itu dengan perubahan iklim. Dan ini merupakan salah satu hal yang tepat karena perlu analisis lebih lanjut dan analisis yang lebih panjang lagi untuk mengetahui apakah setiap perubahan-perubahan yang terjadi pada pola hujan ini itu disebabkan oleh perubahan iklim ataupun tidak. Seperti itu, Bu. Siap, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, ini kembali lagi, ini terbuka untuk dikoreksi oleh kalian, jika kalian memang ingin mengkoreksinya. Karena ini berdasarkan pengalaman saya, tidak semua orang seperti ini caranya. Tapi, kalau misalnya kita melihat tentang area, ini secara umum sih seperti ini emang kok. Tapi banyak yang misalnya dia hanya melihat ini dulu, merunut lokal dulu. Namun yang saya temukan paling efektif gitu, terutama untuk wilayah kita yang penuh dengan kepulauan ini, gitu, itu adalah yang runtutannya seperti ini. Jadi contohnya ketika saya di Balai 3 gitu, melihat peta Bali, yang pertama kali diajarkan oleh senior dan pertama kali yang harus saya lihat di sana letak gunungnya di mana. Jadi gunungnya di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kemudian untuk analisis datanya, topografi ini nanti akan mempengaruhi bagaimana keluaran data radar, termasuk juga, data radar sih terutama. Kalau satelit tidak terlalu, karena satelit kan melihat dari tempat tinggi ya. Jadi kalau data radar ini sangat dipengaruhi, karena kita bisa lihat bahwa barisan gunung itu pasti ada noise gitu. Jadi bagaimanapun topografi dulu yang dilihat. Yang akan permanen gitu-gitu aja gitu. Jadi yang ini yang akan nongolnya seperti itu terus. Gitu kan. Kemudian lihat ciri hujan. Apakah seluruh wilayah tidak mengalami hujan sama sekali? Apakah bagaimana? Kemudian biasanya kalau misalnya kita lihat kepulauan, ciri hujannya di pantai itu biasanya dia hujannya akan deras tapi jarang-jarang. Tapi kalau begitu kita naik ke atas, ke ketinggian di atas 400 meter, 300 meter lah, 400 meter, itu biasanya dia akan semakin lama hujannya itu semakin sedikit-sedikit tapi sering lama gitu. Terutama yang daerah makin naik itu hujannya makin memiliki kecenderungan sering terjadi dan ininya juga biasanya panjang musim hujannya itu juga makin panjang. Kalau misalnya kita lihat dari kepulauan di Indonesia, gitu. Nah, dari ciri hujan ini kita harus bisa lihat juga apakah dia termasuk di ciri hujan yang dipengaruhi oleh faktor lokal kah, faktor global kah, dan lain sebagainya. Tapi itu nanti ketika kita runut. Yang berikutnya adalah fenomena klimatologis apa yang mungkin menjadi penyebab. Nah, ini kita harus lihat ciri hujannya. Apakah hujannya itu berfluktuasi harian, berfluktuasi tahunan, ataukah intraseasonal. Jadi intraseasonal ini kan yang di bawah 3 bulan ya, kayak NGO dan lain sebagainya. Ataukah memang dalam waktu 10 tahun ternyata tumben ada hujan kayak gitu. Nah, dari periode hujan, kita akan bisa melihat skala atmosfer mana sih
yang dominan berperan dari situ. Mungkin aja kita bisa lihat bahwa bulan Januari itu kan hujannya selalu besar gitu. Tapi tumben tahun ini itu hujannya besar sekali. Setelah kita lihat periodenya, itu selama 20 tahun gitu misalnya tidak pernah terjadi seperti itu. Jadi kemungkinan akan ada beberapa fenomena-fenomena yang di atas tahunan yang terjadi, yang memiliki periode lebih daripada 1 tahun yang akan mempengaruhi hujan tersebut. Jadi selalu cocokkan periodenya. Kemudian runut fenomena yang menyebabkan dari global sampai lokal. Nah, kenapa harus dirunut? Yang pertama, meskipun kita tahu bahwa hujan ini diakibatkan oleh fenomena intraseasonal gitu, karena NGO datang gitu misalnya. Tapi kita juga harus tahu normalnya ketika di skala global ini tidak terganggu oleh skala bawahnya, itu seperti apa? Apakah dia mengganggu dengan pengurangan kah atau dengan penambahan hujan? Kemudian kalau pengurangan, lihat juga sirkulasi anginnya seperti apa, apakah anginnya ini nanti dia menarik uap airnya itu menjauh, atau mengumpulkan uap air itu ke tempat itu. Oke, tuh. Kemudian selain itu, karena massa udara, SST yang paling penting kalau di sekitar Indonesia. Karena di mana yang panas, di sana yang banyak hujan. Kalau misalnya anginnya datang dari area SST panas, sudah bisa dipastikan kalau akan banyak membawa uap air. Kemudian berikutnya bangun rantai logika. Nah, rantai logika seperti biasa ya, jadi logikanya seperti apa, dirunut dulu dari globalnya seperti apa, kemudian kalau misalnya ada skala yang sudah ditemukan, ini tidak biasa terjadi mungkin karena ini, atau hujannya berfluktuasi harian, maka seperti ini, dan lain sebagainya. Kemudian hati-hati dengan perubahan iklim. Nah, kenapa saya bilang hati-hati perubahan iklim? Karena perubahan iklim 10 tahun terakhir ini kan udah makin masif ya. Jadi banyak suhu yang udah dia break ini dulu terus, break record terus gitu. Jadi record suhunya itu selalu lebih paling tinggi selama pengamatan, paling tinggi selama pengamatan. Nah, kedepannya ini akan perlu diperhatikan ketika kita akan menganalisis karena tidak semua fenomena akan tetap karakternya seperti sebelumnya gitu. Misalnya El Nino makin lama makin gede terus gitu kan. Dia biasanya El Nino yang terjadi misalnya 0,5 sampai 1 kayak gitu yang mungkin sering gitu, tapi sekarang lebih seringnya lebih meningkat gitu misalnya. Tapi bukan berarti SST kita nggak meningkat juga suhunya. Jadi kalau SST antara kita dan El Nino sana gap-nya itu nggak terlalu besar, itu tetap aja gitu. Tapi kalau misalnya gap-nya ini besar, di sana panas, kita dingin gitu misalnya, barulah uap air kita akan ditarik ke situ. Nah, ini juga masih perlu diperhatikan. Jadi tidak benar-benar teori yang kalian baca itu akan terjadi gitu. Dan kalau kalian lihat kenapa saya bisa bilang 50%, kalau kalian lihat aja ini dari korelasi El Nino saya yang tahun lalu, yang angkatan di atas kalian gitu, menganalisis korelasinya El Nino tahun lalu pas semester lalu ya. Nah, menganalisis korelasi El Nino dengan hujan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi mereka masing-masing orang bertugas satu stasiun. Dan hasilnya adalah ya El Nino itu paling 0,4, 0,5 gitu korelasinya. Jadi fluktuasi yang dihasilkan ya segitu gitu. Nah, kita mungkin bisa pikir, oh El Nino bakal gini, El Nino bakal gitu, tapi kita harus tetap melihat data keseluruhan, bukan data itu aja. Nah, ini yang memerlukan pengalaman. Jadi nanti semakin banyak data yang kalian lihat, pengalaman itu adalah semakin banyak kalian lihat data, akan semakin jelas hasilnya itu akan seperti apa. Gitu. Jadi teori tetaplah teori yang akan membantu kalian, namun yang akan berbicara lebih banyak itu adalah data. Oke? Nah, dari situ. Panjang juga saya ngomongnya nih. Mudah-mudahan ini waktunya cukup. Oke, berikutnya adalah, tadi tahap-tahap analisis hujan udah ya. Kemudian kita langsung ke peta. Nomor 1, jelaskan persamaan dan perbedaan antara hujan bulan Januari dan bulan Juli. Sini saya random aja nih. Asma, ada? Siap, ada Bu. Oke, silahkan jawab yang nomor 1. Izin Bu, izin menjawab. Untuk perbedaannya sendiri, secara keseluruhan pada bulan Januari, curah hujan di seluruh Indonesia terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Juli. Banyak wilayah memiliki perbedaan curah hujan antara bulan Januari dan bulan Juli.
Perbedaan yang sangat jelas terlihat pada sepanjang Pulau Jawa, di mana pada bulan Januari memiliki curah hujan rata-rata berkisar antara 400 hingga 600 mm. Sedangkan pada bulan Juli hanya berkisar 0 sampai 150 mm. Banyaknya hujan ketika bulan Januari diakibatkan oleh angin muson barat yang berasal dari Laut Pasifik Utara, di mana massa udara yang dibawa bersifat basah. Hal tersebut juga dikarenakan pada bulan Januari merupakan bulan DJF, yaitu termasuk ke bulan-bulan musim hujan. Adapun pada bulan Juli terdapat angin muson timur, di mana arah angin berbalik dari Australia yang massa udaranya cenderung bersifat kering, sehingga pada bulan Juli mengalami penurunan curah hujan. Hal tersebut juga dikarenakan bulan Juli merupakan bulan JJA, yaitu memasuki musim kemarau. Lalu perbedaan selanjutnya dapat kita lihat pada wilayah Papua pada Januari memiliki curah hujan yang lebih tinggi dan lebih merata jika dibandingkan dengan wilayah Papua pada bulan Juli. Untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi pada Januari cenderung lebih basah dibandingkan pada bulan Juli. Selanjutnya untuk persamaan terlihat pada wilayah Papua bagian tengah, tepatnya pada sekitaran wilayah Pegunungan Jayawijaya memiliki curah hujan yang sangat tinggi, berkisar lebih dari 750 mm. Bahkan pada bulan Januari mencapai 1.200 mm. Hal ini diakibatkan karena keadaan topografi wilayah tersebut, yaitu wilayahnya merupakan dataran tinggi, yang dapat membuat perbedaan besar antara kondisi iklim dengan topografi yang lebih rendah. Bahkan dalam ilmu klimatologi sendiri, iklim pegunungan dipisahkan dengan iklim lainnya. Hal ini dikarenakan daerah pegunungan itu memiliki ciri dan sifat yang berbeda dengan iklim pada dataran rendah. Lalu persamaan yang selanjutnya yaitu pada wilayah barat Pulau Sumatera pada bulan Januari maupun Juli terdapat intensitas CH yang sama kurang lebih 450 mm karena merupakan daerah konvektif. Siap, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Bentar, ini laptop saya agak panas ini kayaknya. Saya ganti ke yang satu aja. Mungkin dia udah kerja keras dari pagi nih kayaknya. Oke. Bentar, saya hapus dari yang sebelah ya.
Halo, suara saya kedengaran? Siap, terdengar. Oke. Jadi screen-nya udah kelihatan ya. Oke, dia baru berkurang nih ininya. Saya juga bulan ini kehabisan ini. Oke, bentar ya. Nah, screen-nya udah kelihatan nggak? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Jadi tadi dari kita yang pertama kita bisa lihat kalau jelas ya antara perbedaan antara Januari dan Juli. Oke. Tapi tadi juga benar dikatakan kalau yang bagian Sumatera bagian barat itu masih ada hujan, masih kelihatan hujan, cuma memang ketika bulan Januari tetap aja hujannya lebih besar gitu. Kemudian di Pegunungan Jayawijaya ini konsisten hujan terus. Ada wilayah yang memang dia nggak berhenti hujannya. Oke. Tadi Asma kan ya. Nah, berikutnya bentar, ini kok nggak mau turun dia. Ayo. Oke, yang berikutnya. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara hujan periode 1950 sampai 1978 dan hujan pada periode 1979 sampai saat ini. Nah, yang tadi kan Januari dan Juli, sekarang kita lihat perbedaan hujannya antar periode klimatologi yang berbeda. Yang ini coba Rohmat ada? Izin Bu, ada Bu. Oke. Coba yang nomor 2 sekarang. Izin Bu, dapat dilihat secara garis besar itu bulan Januari dan Juli periode tahun 1950 sampai 1978 dengan 1979 sampai sekarang itu kurang lebih sama daerah yang terdampaknya. Dengan perbedaan Januari 1950 sampai 1978 itu curah hujan pada wilayah Lampung hingga Nusa Tenggara tidak terlalu rata dibandingkan dengan periode 1979 hingga sekarang. Bagian utara dari Australia juga terdampak pada periode 1950 sampai 1978 karena daerah hujannya dibanding dengan periode 1979 hingga sekarang. Dan sebagian wilayah di Kalimantan cenderung meluas yang terdampak curah hujannya atau lebih besar dibanding periode 1950 sampai 78. Nah, pada bulan Juli 1950 sampai dengan 1978 tidak terlalu signifikan pada wilayah barat Sumatera dibandingkan periode 1979 hingga sekarang. Kemudian wilayah selatan dari Kalimantan cenderung berkurang curah hujannya pada periode 1979 hingga sekarang dibandingkan pada periode 1950 sampai 1978. Mungkin dari saya cukup sekian, Bu. Oke, terima kasih. Yang ini yang Sulawesi juga ya, yang Sulawesi atasnya lebih banyak, bawahnya lebih sedikit. Kemudian pada lautan di selatan ini, selatan Maluku, itu juga ada perubahan sedikit, jadi semakin berkurang. Siap, Bu. Nah, itu aja sih yang saya lihat tambahannya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau kita melihat perbedaan antara bulan Januari dan Juli, itu perbedaannya itu terlihat lebih jelas dibandingkan ketika kita melihat antar periode iklim yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menganalisis antar wilayah gitu kan, antar wilayah, mungkin kalau misalnya analisis per musimnya itu dilakukan terlebih dahulu, kemudian barulah kita melakukan analisis yang antar
antar dua periodenya gitu. Jadi karena biasanya dari musiman ini kita bisa lihat yang jelas. Kecuali kalau kita memang mau membandingkan musim yang berbeda ya. Jadi salah satu musim gitu. Misalnya hanya mau membandingkan musim hujan yang terjadi di Indonesia dan musim hujan yang terjadi di Indonesia sekarang gitu. Sekarang dengan musim hujan yang terjadi pada periode baseline yang telah ditentukan gitu misalnya. Nah, itu bisa dilihat. Kemudian untuk antar periode gitu, antar periode iklim, kalau misalnya tidak jelas seperti ini kan agak kurang jelas kan sebenarnya. Kalau antar periodenya bisa digunakan perbedaan. Jadi cari perbedaannya entah dalam persen ataukah dalam angka biasa gitu. Jadi dengan melihat perbedaannya nanti akan lebih jelas kelihatannya perubahannya apakah positif, negatif dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini memerlukan satu tambahan peta lagi, yaitu peta perbedaan. Oke? Berikutnya adalah jelaskan kondisi hujan tiap pulau besar di Indonesia. Nah, ini lebih menantang lagi nih. Oke, tadi bentar. Tadi yang saya panggil siapa sih? Rohmat ya? Izin Bu, iya Bu. Oke. Oke, udah bagus. Yang berikutnya adalah pulau-pulau besar. Tadi kan dijelaskan secara umum ya. Sekarang kita lihat pulau-pulau besarnya aja. Rensi ada? Kayaknya gangguan ini. Gangguan ya dia ya, sinyalnya ya. Rensi masih di sini nggak, Rensi? Oke, yang setelahnya deh, Rizky. Untuk pulau-pulau besar. Siap, ada Bu. Izin Bu, ingin menjelaskan tentang kondisi curah hujan di tiap pulau besar di Indonesia. Jumlah curah hujan yang tinggi di tropis disebabkan oleh sejumlah faktor yang masing-masing tidak berdiri sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan ada faktor dari lokal sampai ke skala yang lebih besar. Menurut Indonesia secara umum dibagi menjadi 3 pola iklim utama dengan melihat pola curah hujan selama setahun. Hal ini didukung oleh Aldrian dan Susanto yang telah mengklasifikasikan iklim Indonesia. 3 pola tersebut adalah curah hujan pola monsunal, curah hujan pola ekuatorial, dan curah hujan pola lokal. Curah hujan pola monsunal sendiri diberikan oleh tipe curah hujan yang bersifat unimodal atau memiliki satu puncak musim hujan. Sedangkan pada tipe curah hujan pola ekuatorial memiliki ciri dengan bentuk bimodial atau dengan 2 puncak hujan. Dan biasanya terjadi sekitar bulan Maret dan Oktober. Untuk curah hujan pola lokal, itu ada satu puncak curah hujan, tetapi bentuknya berlawanan dengan tipe hujan monsunal. Daerahnya sendiri itu ada di Maluku, Sulawesi, dan sebagian Papua. Pulaunya sendiri, Pulau Sumatera itu dibagi menjadi 2 tipe, yaitu ada tipe monsun dan ekuatorial. Yang tipe monsun itu berada di wilayah Sumatera bagian selatan. Tipe monsunal itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bersifat unimodial atau memiliki satu puncak musim hujan. Dan sedangkan untuk yang pola ekuatorial itu berada di utara sebagian utara Pulau Sumatera, itu memiliki 2 puncak periode hujan. Selanjutnya untuk Pulau Jawa itu full monsunal dengan puncak musim hujan adalah Desember, Januari, Februari, dan puncak musim kemarau ada pada bulan Januari, Juni,
Juni, Juli, Agustus. Kita bisa lihat perbedaan warna yang mencolok pada Pulau Jawa. Kondisi hujan Pulau Jawa hampir seluruhnya dipengaruhi oleh pola monsunal. Karena letaknya sendiri itu berada pada lintang 6-8 lintang selatan, membuat pulau ini sangat kuat pengaruhnya dari pola monsunal. Dan wilayah ini lebih banyak pengaruhnya dari topografi sehingga memungkinkan adanya hujan sepanjang tahun. Tidak semua bagian Jawa itu dapat dikatakan monsunal karena ada beberapa pengaruh dari kondisi lokal tadi seperti di topografinya itu kan ada beberapa di wilayah yang memiliki ketinggian yang itu membuat curah hujannya agak berbeda dari yang lain. Untuk Pulau Kalimantan sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu monsun dan ekuatorial. Kondisi hujan pada Pulau Kalimantan hampir serupa dengan Pulau Sumatera. Izin Bu, ada noise. Bentar. Kayaknya saya perlu. Oh ya. Ya, silakan lanjutkan. Izin melanjutkan. Untuk Pulau Kalimantan dibagi menjadi dua. Itu ada seperti yang Pulau Sumatera tadi, ada monsun sama ekuatorial. Yang pulau monsunal itu ada di bagian Kalimantan Selatan, sebagian besar Kalimantan Tengah, dan bagian selatan dari Kalimantan Barat. Untuk pola ekuatorial itu sebagian besar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, juga sebagian Kalimantan Utara. Selain itu ada juga beberapa wilayah yang dikategorikan non-zoom dengan curah hujan sepanjang tahun seperti di sebagian besar Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Untuk Pulau Sulawesi itu agak unik, itu ada pola lokal, monsunal, dan ekuatorial. Pola monsunal mempengaruhi sebagian besar wilayah Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan wilayah barat dari Sulawesi Tenggara. Kemudian pola ekuatorial mempengaruhi wilayah bagian Gorontalo, sebagian Sulawesi Tengah, dan sebagian Sulawesi Tenggara. Pola lokal itu mempengaruhi sebagian pola Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, sebagian wilayah timur yang memiliki kebalikan dari pola monsunal, di mana puncaknya itu terjadi pada bulan Juli. Puncak musim hujannya. Untuk Pulau Papua itu ada dua juga, lokal dan monsunal. Kondisi hujan di Pulau Papua ini hampir mirip dengan Pulau Sulawesi, di mana ada 3 pola yang mempengaruhi. Sebagian wilayah utara dan selatan dari Papua ini dipengaruhi oleh pola monsunal, sedangkan pada jajaran pegunungan Jaya-Wijaya dipengaruhi oleh pola ekuatorial atau hujan sepanjang tahun. Selain itu juga karena efek topografi tadi, karena pegunungan Jaya-Wijaya memiliki ketinggian yang sangat tinggi. Untuk sebagian wilayah barat Papua dipengaruhi oleh pola lokal yang berkebalikan dengan pola monsunal. Selanjutnya, pola lokal yang berada di wilayah bagian barat Papua itu memiliki musim hujan jatuh pada bulan Juli. Sekian Bu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Bentar, saya hapus yang ini dulu ya. Maksudnya saya mau keluar dari yang sini dulu.
mohon izin Bu. Mungkin masih di mute Bu. Oke. Sorry. Tadi di mute. Jadi udah ngomong banyak, tapi masalahnya di mute saya aja udah lupa apa yang saya omongin tadi. Oke. Kita ulang aja. Oke. Baru sadar pas muter-muterin kursor. Oke. Kita masuk aja ya. Jadi di BMKG kan dibilang ada 3 sebenarnya. Jadi sesuai dengan hujannya itu ada 3, yang lokal, yang ekuatorial, dan yang monsun. Tapi kalau kita lihat angin itu cuma ada 2 aja. Yang pertama ini daerah monsun yang merah ini. Jadi dia memang benar-benar hujannya itu akan dipengaruhi oleh bukan hujannya, Deng. Jangan ngomong hujan dulu. Jadi anginnya benar-benar berbalik. Jadi wilayah di sini angin di lapisan 850, angin geostropisnya itu beneran ada pembalikan setiap tahun. Jadi dia bolak-balik. Tapi untuk wilayah yang ini, yang di sini dan yang di sini, ini benar-benar tidak ada perbedaan pembalikan angin yang jelas gitu. Jadi sempat diargumentasi yang untuk klasifikasi yang 3 ini bahwa klasifikasinya cuma 2 aja. Yang pertama itu klasifikasi monsunal, hanya saja puncak hujannya di mana itu yang beda-beda. Ada yang puncak hujannya itu ketika bulan Februari, DJF ya, termasuk di DJF, tapi ada juga yang puncak hujannya itu di bulan Juni-Juli, itu di Maluku, daerah sekitaran sini. Oke, sebentar saya cek yang 6 lea ya, curah hujannya. Yang monsun tipe berapa dia tuh, 6 lea tuh. Ngurah Rai, Maluku nih, meteorologi geser. Jadi dia yang geser malah di bulan Mei. Ada yang bulan Juni-Juli, nah ini yang geser data aslinya 95 sampai 2011 dia di sini. Bulan Mei, jadi puncaknya nggak di sini, malah bentukannya seperti ini. Tapi ini tetap wilayah monsun karena dia memiliki pola angin yang jelas. Nah itu, 2 itu. Jadi ada pendapat lain selain daripada kita menggunakan 3 yang tadi. Tapi pendapat yang tadi udah cukup bagus, jadi udah menjelaskan dari jurnal lain gitu kan kondisi-kondisinya untuk setiap wilayah. Di sini terdiri dari sekian sampai sekian gitu kan, ada 2 jenis, ada 3 jenis. Tapi ketika kalian menggunakan klasifikasi sendiri, nanti data yang ngomong, mungkin kalian menggunakan metode klasifikasi yang berbeda, itu mungkin hasilnya akan jatuh berbeda. Klasifikasi satu lagi itu dengan menggunakan nomor ZOM. Jadi yang non-ZOM nomor berapa, ZOM nomor berapa, itu kan ada kan kalau di BMKG. Itu juga digunakan, itu berdasarkan klasifikasi, karena ingin memprediksi dengan lebih mendetail gitu. Jadi wilayah ini bisa dikelompokkan dengan ini, bisa dikelompokkan dengan ini, seperti itu. Oke. Nah, saya pikir sih kamu menjelaskan yang petanya, tapi nggak apa-apa. Petanya juga tadi cukup jelas sih untuk yang secara umum, karena ini petanya juga cukup lebar ya, karena kalau misalnya ingin melihat Sumatera, mending potong Sumateranya aja, jadi kelihatannya lebih detail dan lebih jelas. Oke, terima kasih. Tadi Rizky ya? Siap, ya Bu. Oke, kita beranjak ke berikutnya. Bentar. Yaitu nomor 4, jelaskan kondisi hujan di wilayah kepulauan. Nah, kepulauan ini ada, kalau kita klaster itu ada 2 di Indonesia. Yang umum ya, yang agak luas gitu. Yang Maluku pertama, Bali Nusa Tenggara yang kedua. Kan lumayan luas wilayahnya. Kalau Kepulauan Seribu ya, kepulauan juga, tapi kadang-kadang di peta ininya nggak terlalu kelihatan, di peta nasionalnya. Jadi nggak nongol gitu, sebelah mana sih gitu kan. Tapi kalau misalnya Maluku dan Bali Nusa Tenggara itu kelihatan sih kalau peta nasionalnya. Jadi yang 2 itu aja. Oke, yang ini saya minta ke Lutfi. Silahkan. Ya, Bu. Mohon izin Bu, apakah suara saya tidak terdengar? Oh ya, bisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kondisi hujan di wilayah kepulauan, terutama untuk wilayah Maluku dan Nusa Tenggara. Untuk pertama mungkin kita lihat terlebih dahulu terkait pembagian hujan, pembagian wilayahnya, yaitu untuk di daerah Maluku dan Nusa Tenggara berdasarkan pembagian oleh BMKG.
Untuk daerah Maluku itu sendiri, itu merupakan daerah monsun dan juga ada local type. Kemudian Maluku Utara itu ada equatorial type dan juga ada monsoonal type. Kemudian untuk di daerah Nusa Tenggara itu semua monsoonal type. Untuk curah hujan pola monsoonal ini, tipe curah hujannya bersifat animodial atau satu puncak musim hujan, di mana biasanya pada bulan Juni, Juli, Agustus atau pada periode JJA itu terjadi musim kering, dan untuk musim hujannya atau bulan basahnya itu terjadi pada periode DJA, Desember, Januari, Februari. Sedangkan 6 bulan sisanya itu merupakan periode peralihan atau pancaroba. Untuk daerah yang didominasi oleh pola monsun ini, sebagian besar berada di daerah Sumatera, bagian selatan, Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Selatan, kemudian juga dari Jawa sampai Bali, Nusa Tenggara, serta sebagian Papua. Untuk curah hujan pola ekuatorial itu dicirikan dengan tipe curah hujan yang bentuknya itu bimodial atau dua puncak hujan yang terjadi dalam satu tahun. Biasanya ini disebut periode yang lebih basah atau periode yang lebih kering, yang mana periode yang lebih basah ini seperti disebutkan terdapat dua puncak hujan yang biasa itu terjadi pada kisaran bulan Maret, April, Mei. Kemudian untuk yang kedua itu biasanya terjadi pada periode perkisaran September, Oktober, dan November. Kemudian di daerah Maluku juga tadi ada pola lokal, yang mana pola lokal ini dicirikan oleh bentuk pola hujan sama juga seperti pola monsunal, yaitu satu puncak hujan, namun bentuknya berlawanan dengan tipe monsunal, yang mana untuk tipe monsunal tadi puncak hujannya terjadi di periode Desember, Januari, Februari. Untuk tipe lokal ini biasanya terjadi pada Juni, Juli, Agustus. Dan untuk daerahnya meliputi daerah Maluku, Sulawesi, dan sebagian Papua. Nah, untuk berdasarkan jurnal analisis pola curah hujan Indonesia berbasis luaran model sirkulasi global atau GCM, data yang diperoleh pada tahun 1900 sampai tahun 2000 di 3 tipe daerah, di mana menurut jurnal ini itu kondisi curah hujan di Nusa Tenggara yang diwakilkan oleh wilayah atau daerah Kupang. Kemudian untuk Maluku itu diwakilkan oleh daerah Ambon, yang mana daerah Kupang ini memiliki tipe monsunal, hujan maksimumnya terjadi di bulan Desember, Januari, Februari. Kemudian ini diakibatkan karena matahari berada di selatan, sehingga udara di atas Australia mengalami tekanan udara rendah, sedangkan di Asia mengalami tekanan tinggi. Akibat dari hal ini, udara bergerak di atas laut dengan jarak yang cukup jauh, sehingga arus udara mampu membawa uap air yang banyak atau monsun barat. Sehingga wilayah yang dilalui oleh monsun barat ini akan mengalami hujan yang tinggi. Nah, monsun barat atau monsun timur mempengaruhi pola hujan monsunal di beberapa wilayah Indonesia. Untuk daerah Ambon itu memiliki tipe hujan lokal. Hujan maksimumnya itu terjadi pada kisaran bulan Juni dan Juli. Untuk distribusi hujan bulanan dari jenis ini mengalami 1 kali hujan maksimum selama 1 tahun. Untuk tipe lokal ini karena ada dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti topografi ataupun angin lokal. Untuk perbedaan yang paling mencolok adalah dari curah hujan. Untuk Maluku itu pola hujan. Mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih.
Nah itu bingung kan jadinya kalau misalnya curah hujan lokalnya, tapi periodenya ternyata terjadi dalam waktu 1 tahun gitu kan. Karena lokal itu harusnya sih dalam periode harian sih kalau biasanya, atau beberapa hari gitu. Enggak, beberapa hari itu malah udah regional sih sebenarnya. Di bawah 1 hari itu, jam-jaman itu, jadi periode lokalnya. Nah sekarang kita bilang hujannya tipe lokal, tapi ternyata dia polanya monsun kan. Nah ini yang menjadi perdebatan juga kemarin kapan gitu di BMKG, bahwa seharusnya klasifikasi yang kita gunakan jangan 3 itu lagi, tapi diubah. Jadi yang satu adalah monsunal yang memiliki puncak hujan di DJF, yang satu adalah monsunal yang memiliki puncak hujan di sekitaran JCA, seperti itu. Saya nggak tahu itu kelanjutan debatnya jatuh seperti apa. Oke. Nah, jadi di sini untuk lokal, kalau untuk kuliah ini saya batasi aja ya biar kita nggak bingung ya. Jadi kita lokal, kita hanya berbicara tentang skala lokal gitu aja. Jadi semua data yang menunjuk ke skala di atas itu masuk ke skala regional, seperti itu. Jadi di sini kita akan klasifikasikan, kita coba klasifikasi 2 aja dulu, monsun dan ekuatorial. Yang satu bimodal, yang satunya unimodal. Oke. Yang berikutnya itu adalah faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi klimatologis di area kepulauan Indonesia. Nah, yang ini saya jadikan kuis untuk diperebutkan. Yang nomor 6, silahkan di-upload di folder yang baru saja saya buat, jurnal terkait hujan, itu silahkan masuk ke situ. Jadi kita bisa berbagi satu sama lain, apa aja yang kalian temukan. Oke. Jadi yang ini aja ya, yang kita gunakan sebagai kuis rebutan. Jadi faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi klimatologis di area Kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia ini maksud saya bukan cuma wilayah Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara, tapi maritim kontinen, jadi seluruh wilayah Indonesia. Oke. Untuk jawabannya, bentar, saya cek dulu ini chattingannya ada ininya isinya nggak? Oh enggak. Oke, aman. Jadi untuk jawabannya, untuk pertanyaan ini, faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi klimatologis di area Kepulauan Indonesia? Itu bisa dikirimkan mulai dari sekarang. Oke, bentar. Pertama Firmansyah. Firmansyah, kamu bukannya udah ya kemarin ya? Udah kayaknya Firmansyah ya, yang lain aja. yang kamu emang nggak rebutan sih kemarin, tapi ada menjawab tambahan sih kayaknya. Jadi nggak, kita lewat aja. Rehan. Siap, Bu. Oke. Rehan, oh ya Rehan belum. Rehan apa nih? Letak Indonesia di wilayah tropis, betul. Komposisi laut dan darat di Indonesia, betul. Pergerakan ITCZ, sirkulasi angin monsun, angin darat laut, topografi wilayah. Oke, semuanya betul ya. Kemudian Yasin, angin monsun. Bentar. Angin monsun, kemudian banyak 2 kali selama 1 tahun, monsun barat. Oke, ini kayaknya agak beda. Tidak pada kuantitas, tapi pada kualitas. Oke. Itu ada beberapa, Bu, cuman nggak bisa kirim semua, Bu. Oh gitu, ya udah karena keterbatasan ini ya. Jadi apalagi selain angin monsun? Mohon izin, Bu, izin menjelaskan selanjutnya. Setelah angin monsun itu ada IOD atau Indian Dipole Mode, adalah peristiwa naik turunnya suhu muka laut dalam periode yang tidak teratur. Nah, untuk IOD ini di penelitiannya Pak Nuryadi itu lebih sedikit atau berperan setidaknya itu di penambahan atau peningkatan curah hujan di sebagian besar Pulau Sumatera. Nah, lalu selanjutnya ada ENSO atau peristiwa ENSO terbagi atas El Nino dan La Nina, di mana indikator El Nino itu diindikasikan ketika terjadi perairan Laut Pasifik Timur itu lebih hangat daripada yang barat, sehingga kondisi di Indonesia itu kemungkinan atau beberapa wilayah yang memang berhubungan dengan ENSO itu mengalami penurunan curah hujan.
Tetapi kita tidak hanya bisa melihat penurunan curah hujan itu terjadi hanya dengan peristiwa ENSO saja. Lalu kebalikannya yaitu La Nina. Nah, La Nina itu kebalikannya yaitu di wilayah Pasifik Barat dan sekitaran Indonesia itu perairannya lebih hangat daripada yang Pasifik Timur, sehingga penambahan curah hujan terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu MJO, yaitu elemen terbesar dari variabilitas intraseasonal yang terjadi dengan periode 30 hingga 90 hari menurut Madden dan Julian. Nah, selanjutnya itu menurut Gates dan Wheeler, MJO sebagian besar berperan dalam mempengaruhi pola curah hujan di Indonesia dan sekitarnya yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, selanjutnya yaitu ada topografi. Daerah yang berada di pegunungan yang tinggi akan memiliki tipe iklim yang berbeda dengan daerah dataran rendah. Iklim pegunungan memiliki ciri yang jauh berbeda dengan iklim di dataran rendah, sebagaimana yang telah diketahui bahwa suhu akan menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian, sehingga profil suhu di pegunungan lebih rendah dibandingkan dengan suhu di dataran rendah. Nah, selanjutnya itu terbukti juga bahwa di pegunungan Jayawijaya itu memiliki curah hujan yang tinggi atau sepanjang tahun turun hujan, karena pada pegunungan Jayawijaya itu berlaku tipe iklim pegunungan. Ya, cukup, Bu. Oke, terima kasih. Banyak ya. Oke, berikutnya adalah Fauzan. Ahmad Fauzan. Posisi lintang, ketinggian tempat, pola angin, sebaran bentang daratan dan perairan, pegunungan, gunung tinggi. Oke, dia kayaknya milih yang permanen semua ini kayaknya. Oke, Fauzan. Ahmad Fauzan. Kemudian berikutnya Gilang. Fauzan udah pernah belum? Oh, belum. Gilang, pergerakan netizen, angin darat laut, sirkulasi angin monsun, topografi wilayah. Oke, ada 4. Beberapa orang yang ada 4. Sultan berarti terakhir ya. Pergerakan netizen, sirkulasi monsun, dan topografi. Oke, udah 5. Sekarang saya cek dulu siapa yang tadi jawab untuk ini ya, untuk teorinya yang saya tunjuk ya. Kalau ada yang kurang bilang, kalau misalnya ada yang miss ya tolong bilang. Oke. 1 Asma, 2 Firmansyah, 3 Harasta, kemudian Fatnan, Lutfi, Irfan, Nur Irfan, Rizky, Rohmat, Tegar, Timothy, dan Sabit. Benar nggak? Yap, ada yang kurang? Ya, betul, Bu. Kayaknya nggak ada yang kurang ya. Biasanya kalau kurang biasanya cepat. Oke. Jadi waktu kita 3:37 ya. Dan saya tadi bilang kita tidak usah masuk ke materi berikutnya dulu. Oke. Ada beberapa yang udah saya upload di Drive, Google Drive, itu pertemuan keempat dan pertemuan kelima. Ini materinya cukup padat, jadi yang angin dan monsun. Nah, dua-duanya cukup padat sih kalau menurut saya. Jadi nanti dibaca-baca aja ya. Untuk monsun karena saya gimana ya? Saya tidak terlalu banyak menemukan yang benar-benar komprehensif gitu di Indonesia. Jadi biasanya ada di jurnal 1, di jurnal 2, dan sedang tidak ingin untuk membaca semua jurnal itu. Jadi silahkan nanti mungkin kita bisa bagi. Jadi di sini ada pertanyaan, bentar saya share dulu. Oke, mungkin nanti kita bisa bagi ya. Jadi di sini tugas yang saya kasih untuk menjawab soal-soal review dan tugas boleh mengambil dari materi yang ada. Jadi yang materi ini sebenarnya dari tahun 2014 dan dari tahun 2015. Jadi hasil skripsi sebenarnya gitu. Yang satu skripsi saya tentang monsun, yang kedua skripsi teman saya tentang ETCZ gitu.
gitu. Jadi kebetulan dia juga menjelaskan penjalarannya, bentuknya kayak apa. Jadi itu yang saya butuhkan sih untuk analisis gitu kan. Kemudian kalau dari saya kebetulan saya juga melihat sampai ke penjalarannya gitu. Soalnya kayaknya penjalaran saya belum banyak ketemu selain ya untuk yang angin gitu. Cuma ketemu yang untuk yang hujan pada saat itu, dan sekarang juga belum sempat untuk menambah jurnal lagi karena membaca hal-hal lain. Oke. Jadi di sini saya sangat menyarankan untuk mengambil informasi tambahan dari jurnal. Oke. Misalnya kalian lihat aja dari abstraknya gitu, kesimpulan jurnalnya itu seperti apa, biasanya masuk ke situ, biasanya bisa. Kalau misalnya agak nyambung, baru lihat analisisnya. Jadi lihat analisis aja, nggak usah lihat pendahuluannya. Oke, jadi ini nanti pertanyaannya adalah pengertian monsun. Ini ada banyak, yang saya kasih itu cuma 4 paling tuh kayaknya, 3, dikit sih yang saya kasih. Tapi kalau pengertian itu banyak sekali, ada pengertian monsun. Kemudian kriteria yang dianggap daerah monsun itu seperti apa. Ini kriteria juga bukan hanya kriteria yang saya sebutkan juga. Mungkin orang lain ada kriteria yang lebih banyak lagi. Kemudian ciri-ciri awal monsun di Indonesia, nanti nggak masalah kalau misalnya nggak dapat jurnalnya. Kemudian mekanisme umum sirkulasi monsun di Indonesia, kalau dapat buku nggak apa-apa. Kemudian berdasarkan data angin 1981-2010, nah ini kalian bisa lihat tahun 1-2010, jadi seharusnya ini sudah diupdate ke 1991 sampai 2020. Jadi data ini bisa diupdate yang dari skripsi tadi, dan kemungkinan hasilnya bisa sedikit berbeda, apalagi dengan menggunakan resolusi yang lebih bagus. Yang itu resolusinya cuma 2,5 kalau nggak salah. Kalau misalnya di ECMWF kan bisa sampai 0,25 resolusinya. Mana wilayah Indonesia yang merupakan wilayah monsun dan mana yang bukan, kemudian jenis monsun profilnya itu seperti apa, kemudian wilayah non-monsun profil anginnya seperti apa dan hujannya seperti apa, kemudian bagaimana penjelarannya, kemudian berikutnya kita akan mendiskusikan tentang ITCZ. Nah, untuk bagian ini kita sudah masuk ke aplikasi. Jadi kalian sudah akan mengaplikasikan apa yang sudah didapat. Jadi bukan latihan membaca peta atau membaca ini lagi ya, tapi juga sudah menggabungkan apa yang kalian dapatkan dari seluruh mata kuliah yang sudah dipelajari di STMKG. Dan saya akan membuka selebar-lebarnya untuk yang bagian ini, itu diskusi atau ide-ide yang mungkin bisa menambah kekayaan dari kondisi ini gitu. Karena untuk bahasan monsun ini luas banget ya, sampai sekarang nggak selesai-selesai juga bahasannya. Jadi kalau misalnya kita bisa saling memperkaya ilmu di sini, saya belajar dari kalian gitu, kalian belajar dari saya, kita belajar bersama-sama gitu aja. Jadi nanti mungkin kita akan menemukan kesimpulan baru yang akan menambah pengetahuan kita tentang monsun ini, karena bagaimanapun monsun adalah faktor yang paling penting untuk hujan di Indonesia. Jadi setelah misalnya lokasi Indonesia, kemudian kita udah seasonalnya, musimannya ini pasti udah monsun yang masuk. Kemudian untuk variabilitas, itu barulah variabilitas kekuatan monsunnya, kemudian El Nino seperti apa, IOD seperti apa, MGO seperti apa, itu baru masuk ke sana, gitu sih sebenarnya. Jadi untuk dapat mengetahui hujan di Indonesia itu mau nggak mau kita harus pelajari monsunnya dulu. Dari karakter monsunnya barulah kita tahu kapan dia menyimpang, yang mungkin dihasilkan oleh El Nino penyimpangannya, atau dihasilkan oleh IOD, atau dihasilkan oleh musim dingin di Siberia sana. Jadi kalau di Siberia sana musim dinginnya itu terlalu kuat gitu, bisa aja di kita banjir. Karena kuatnya perbedaan antara tropis dan Siberia sana, sehingga seruakan dingin yang datang itu makin kuat. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi banyak sekali di sini, jadi saya akan membuka selebar-lebarnya untuk yang di sini. Oke. Itu dulu ya, kalau yang untuk di sana. Kemudian berikutnya nanti akan ada anomali dan ekstrim. Saya nggak tahu apakah anomali dan ekstrim ini akan saya jelaskan, karena mungkin dijelaskan di tempat lain. Saya juga nggak paham. Tapi kalau misalnya monsun ini mengambil waktu yang banyak, gitu, misalnya kita nggak sempat untuk minggu depan kita cuma sempat 1 pertemuan gitu misalnya, ya udah mungkin nanti yang saya kurangi itu adalah bagian ekstrimnya. Nanti saya bawa ke analisis dan prediksi berikutnya kalau saya ngajar. Tapi sepertinya akan saya terus ya yang ngajar analisa dan prediksi iklim ini gitu. Nah itu nanti saya mungkin ambil ke sana. Kemudian
yang untuk penjadwalan ini, kemudian barulah kita bicara soal dampak-dampak fenomena regional dan globalnya. Dan yang ini pasti sudah banyak dijelaskan di tempat lain. Oke, hanya saja kita harus membuka mata dari hasil penelitian-penelitian yang terbaru, apakah benar, karena hasil penelitian terakhir ini menganggap IOD ini baru dia baru akan berdampak signifikan itu kalau dibarengi ENSO. Tapi kalau misalnya nggak dibarengi ENSO, dia kemungkinan tidak terlalu memberikan perubahan hujan yang besar, itu bahkan di Sumatera pun nggak seperti itu, gitu katanya. Oke, untuk MGO ini lagi populer sekarang. Jadi kalau kalian misalnya lagi pengen mempelajari tentang MGO, ini perkembangannya cukup pesat untuk periode ini. Jadi banyak jurnal baru tentang MGO. Jadi ilmu saya udah pasti akan ketinggalan gitu kalau soal MGO di sini karena perubahannya sekarang sedang cepat. Nanti kita juga akan belajar siklon tropis, jadi di sini kita akan melihat anginnya seperti apa, hujannya seperti apa. Tapi saya nggak akan ngomong SST karena saya kira kalian sudah mendapatkannya dengan analisis variabilitas iklim, bukan? Itu semester kalian bukan ya, analisis variabilitas iklim? Siap, betul. Ya, kalau nggak salah yang pertemuan pertama itu SST langsung kalau nggak salah. Iya, Bu. Sedikit menyinggung SSC juga sih, masih di lingkaran seperti itu. Ya, sekitaran situ. Nanti makanya saya tidak akan menyinggung di sana dengan dalam, tapi kita akan gabungkan nanti di monsun seperti apa. Oke. Jadi nanti untuk praktek juga ada sedikit perubahan. Jadi saya tidak akan terlalu berambisi dengan dengan apa yang saya buat kemarin, yang menurut saya juga agak ambisius, oke? Yang di sini ada sedikit perubahan nanti. Jadi nanti kemungkinan ketika kita sudah masuk ke angin, nanti kita akan langsung analisis keseluruhan. Jadi nanti mungkin ini juga Prepare Station ya, untuk hujan minggu depan itu akan tanya jawab seperti biasa, maksudnya presentasi seperti biasa. Kemudian kita begitu masuk analisis angin, ini kita akan mengambil mungkin 3 pertemuan, karena kita akan langsung analisis bagaimana dinamika anginnya, kemudian kita akan bandingkan dengan hujannya seperti apa, kemudian SST-nya seperti apa, kemudian kita akan membuat cerita dari sana. Gitu. Jadi nanti setiap taruna akan membuat jurnalnya sendiri gitu. Seperti apa sih kondisi yang terjadi. Oke, jadi mungkin ini akan langsung mengambil 3, karena langsung monsun, angin, hujan, itu SST itu sekalian dianalisis di sini. Dan mungkin kembali lagi analisis anomali dan ekstrim ini mungkin akan saya pindahkan gitu aja. Tapi kalau misalnya nggak sempat ya udah nggak sempat aja gitu. Karena anomali juga banyak diceritakan di variabilitas iklim gitu. Jadi saya rasa kalian juga banyak dapat di sana sih. Jadi anomali SST-nya gimana, anomali hujannya gimana, anomali apanya gitu. Itu banyak di variabilitas iklim kayaknya. Oke, kemudian indeks iklim ini untuk hiburan lah. Nanti tinggal baca aja. Oke, itu dari saya. Ada yang mau didiskusikan? Izin Bu, mengenai tugas yang nomor 6 tadi tentang jurnal itu teknis pengumpulannya bagaimana ya Bu? Nanti akan saya kasih di dalam folder, tapi sepertinya 3 minggu sih saya kasih waktunya itu. Jadi setiap minggu kita ada updatean, yang pertama mungkin anginnya doang, minggu depannya hujannya, kemudian minggu ketiganya itu udah menjelaskan keterkaitan antar semua variabelnya gitu aja. Oke, nanti akan ada foldernya mungkin di bagian praktek. Yang teori yang tadi maksudnya, yang pertemuan tadi. Oh, yang pertemuan ke-6 tadi? Ya, yang soal nomor 6 tadi. Oh, yang soal nomor 6, jurnalnya di sini, di bagian teori, materi teori. Bentar. Oke, kelihatan nggak? Di sini ya, di bagian teori, jadi materi, teori, ini ada jurnal tentang hujan, masukkan ke sini aja. Ayo dikumpulkan sekarang aja lah. Sepertinya belum ada aksesnya, Bu.
Oh, belum jadi editornya ya. Aduh, saya selalu lupa masalah itu. Oke. Edit. Lanjutkan. Oke. Coba sekarang. Lupa saya. Silahkan di... Izin Bu, untuk penamaannya apa sesuai nama jurnalis saja atau bagaimana Bu? Penamaannya kasih aja absen kalian di depan. Jadi 1 misalnya Fauzan gitu, 1 titik nama jurnalnya gitu aja. Kalau misalnya namanya acak juga nggak masalah. Yang penting kasih nomor ininya aja, nomor absen kalian aja. Jadi saya bisa ngitung, oh 1, 2, 3 sekian, ada. Oke, silahkan dikirim dulu. Mudah-mudahan nggak gede-gede nih jurnal kalian nih. Biasanya kalau yang warna-warni itu gede-gede biasanya. Oke, nomor 20. Selesai. Oke. 10, 12, 19, 20, 24, 26. Oh iya, jangan lupa unlearning ya. Jadi apa tuh namanya? Di klimatologi nggak bisa kalau misalnya kita noto, oh yang benar itu pasti ini gitu. Ini bukan kitab suci sih soalnya, karena kita berbicara masalah data gitu. Karena nanti akan ada perubahan, kemudian akan ada banyak penelitian baru gitu. Selain itu ya saya juga manusia juga, jadi kadang-kadang ada miss-nya. Jadi saya harapkan ketika miss itu kalian langsung unlearning bahwa oh yang ini yang benar gitu. Ya kayak minggu lalu itu saya agak nge-lag ketika masalah ini kan histogram itu. Kenapa? Karena saya mikirnya ini anak-anak nanti kalau misalnya nemu definisinya mereka mau unlearning nggak, mau berubah nggak ya gitu maksudnya itu sih. Jadi saya kadang-kadang agak khawatir kalau saya salah nanti kalian berakhir dengan keyakinan yang salah terus gitu sepanjang pengetahuan kalian gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang memang kurang atau misalnya kurang pas itu segera nanti cek apakah datanya seperti apa, kemudian langsung unlearning, oh yang benar itu mungkin seperti ini, atau mungkin yang dulu itu tetap seperti ini, namun sekarang udah ada perubahan, kayak gitu. Misalkan bisa seperti itu. Oke? Oke, cek dulu deh jurnalnya. 1, 5, 2 ada 5, berarti 4, 3 belum ya. 5, 6, 7, 8, 9 belum, 10, 11, 12, 13, 14 belum, 15, 16, 17 belum, 18, 19, 20, 21, 22, 23 belum. Tadi kayaknya 26 udah ya, dalam Word tapi udah. Oke. Izin Bu, kira tadi itunya. Oh gitu, oh iya. Jurnalnya aja langsung, jadi bisa langsung dikutip. Oke.
Ini Timothy ada 2, yang mana sih? Oh, ini ininya ya, isinya ya. Izin Bu, yang satunya itu PDF untuk isinya Bu, dan yang satunya untuk kesimpulannya Bu. Oh, Penjelasannya Bu. penjelasannya. Boleh juga sih kalau mau upload penjelasannya, nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 belum. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oke, masih 4 aja. Kalau 4 aja. 8, 9. Sembilan, 11, 1, 2, 23, 26. Oke, 3 lagi. Potensi hujan. RMM, IOD, musuh IOD, masih ENSO IOD, ENSO IOD, ENSO. Oh, banyak yang ENSO ya. Homogen iklim, topografi. Oh, banyak variasinya nih. 5, 6, 7, 8. Masih nomor 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9, dan 16. 9 dan 16. Helmi dan Rensi. Rensi masih ada nggak sih di sini? Rensi ada? Izin Bu, tadi katanya agak susah Bu semuanya, jadi saya coba kirim aja Bu ke Google Drive. Oh, oke. Jadi kayaknya susah ya. Terus nomor 9. Hilmi ada? Izin Bu, tadi bilangnya masih nge-lag. Oh, ya udah. Kita tutup aja sampai di sini ya. Saya tinggal tunggu 2 itu aja, tapi sepertinya kalau Rensi sepertinya sering nge-lag gini. Soalnya dia sering masuk keluar gitu kan. Oke, berarti ini sama Rensi aja berarti. Oke, saya tutup sampai di sini aja ya. Oh, pas sekali 3:57, tinggal 3 menit doang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kuliah kali ini bermanfaat ya. Dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.